Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya, maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Tiba-tiba, ujug-ujug, Anwar Usman, Paman Usman yang sering disebut oleh netizen, bicara bahwa dia akan membuka sesuatu, akan membongkar sesuatu, atau dalam bahasa jurnalis ini akan membuka kotak Pandora. Wow, apa yang dimaksud? Setelah cukup tak ada kabar dalam waktu berbulan-bulan, Anwar Usman yang selalu diseret-seret dalam keterpilihan Gibran Rakabuming Raka, hari ini bicara. Jadi tentu ini menarik untuk kita simak di Ermol TV. Anwar Usman ancang-ancang buka kotak Pandora MK. Gibran terancam. Oh, ini tentu harus dilihat dalam konteks bagaimana hubungan Anwar Usman hari ini dengan Joko Widodo, ya. Tentu terkait dengan posisinya sebagai adik ipar. Nah, karena Anwar Usman adalah suaminya Idayati, adiknya Jokowi. Baik, langsung saja kita simak kabarnya dari ermol.id. Anwar Usman isyaratkan bakal buka kotak Pandora terkait Gibran. Tunggu waktu yang tepat. Babak baru lagi ini. Mantan Ketua MK Anwar Usman mengisyaratkan akan membuka kotak Pandora putusan kontroversial MK yang memuluskan langkah Gibran maju sebagai capres di Pilpres 2024. Jadi tentu bayangan berbagai pihak sekarang melihat bahwa Anwar Usman akan buka suara. Apa sih sebenarnya, kenapa sih sampai muncul itu gitu? Siapa sih sebenarnya yang mengendalikan MK? Kan kurang lebih begitu, ya. Hal tersebut tersirat dari pernyataan Anwar saat dimintai tanggapannya soal hiruk-pikuk usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Nah, ini cuplikannya. Saya belum ada komentar. Nanti deh ya, kapan? Biarin aja dulu. Saya cooling down ya, nah, kata Anwar Usman kepada wartawan di gedung MK Jumat 9 Mei kemarin, ya. Anwar tidak mau bicara dulu. Dia mau menunggu waktu yang tepat, ya, mau cooling down dulu. Tentu kita bisa simak ini menjadi bagian dari strategi yang dia gunakan. Apakah agar terlepas dari hiruk pikuk ini, ataukah dia menjadi salah satu amunisi yang akan dimunculkan di waktu yang tepat? Nah, silakan sahabat berkomentar, ya. Assalamualaikum. Kalau mulai di pengadilan Mulyono mudah-mudahan bisa buka kasus kayak kasus Cyanida dulu. Itu sampai berapa bulan kan kasus itu, dan akhirnya Jessica dipenjara. Oke. Masih percaya orang ini? Siapa orang ini? Anwar Usman, Saiful Zaman, atau siapa nih maksudnya? Awas, Firaun beraksi waspada. Baik. Anwar enggan mengomentari langsung soal bola panas wacana pemakzulan Gibran. Namun pada saatnya nanti tidak menutup kemungkinan Paman Gibran ini akan membuka kotak Pandora di balik putusan nomor 90/PUU sekian-sekian yang terus disoal hingga kini. Terlebih selama ini Anwar kerap disebut-sebut sebagai pihak yang paling disalahkan atas skandal Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ratusan purnawirawan kita sudah banyak kabarkan ini yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 pernyataan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Salah satu yang ke-8-nya adalah makzulkan Gibran. Nah, kurang lebih begitu, ya. Nah, tentu secara konstitusional. Nah, sekarang mari kita coba analisa bagaimana pernyataan dari Anwar Usman ini, ya. Menarik kalau kita simak. Tapi tentu ini harus ada peringatannya dulu. Konten ini yang kita munculkan ini bersifat analitis dan tidak bermaksud untuk menyebarkan hoax. Semua klaim berdasarkan fakta publik yang diverifikasi.
Anwar Usman ancang-ancang buka kotak Pandora MK, rahasia Gibran jadi wapres akan terungkap. Harapannya tentu begitu, agar proses ini tidak terus berbelit-belit seperti dugaan ijazah palsunya Jokowi. Maka analisa kritisnya adalah apa yang sebenarnya akan dibongkar oleh Anwar Usman. Kotak Pandora MK, ancaman atau gertakan? Ya kita tahu, mantan ketua MK ini kontroversial dan sekarang bersikap ambigu. Pernyataannya, nanti deh saya cooling down dulu. Nah ini bisa kita baca sebagai strategi menunda kemungkinannya. Dia mungkin sedang menunggu momentum politik yang tepat untuk membongkar kasus ini. Atau ini peringatan terselubung. Sinyal kepada elit politik bahwa dia bisa membawa masalah lebih besar jika terus dipojokkan. Nah pertanyaannya adalah, jika Anwar benar-benar punya senjata, anggaplah katakanlah bukti manipulasi putusan MK, mengapa tidak dibuka sekarang? Apakah ada deal politik di balik layar? Dan itu perhatian netizen itu. Yang kedua, skandal MK dan Gibran, masihkah publik peduli? Putusan MK nomor 90/sekian-sekian yang mengubah batas usia capres-cawapres, dan ini yang memuluskan Gibran, sempat jadi luka demokrasi. Tapi setelah Pilpres kemarin selesai, isu ini seperti ditelan bumi. Publik mungkin sudah lelah dengan drama politik. Betul nggak sahabat? Elit politik tentu harus lebih fokus pada stabilitas pemerintahan baru. Tapi jika Anwar benar-benar buka suara, ini bisa mengembalikan memori kolektif kita tentang ketidakadilan sistemik di MK dan berpotensi memicu krisis legitimasi pemerintahan. Tentu Pak Prabowo tidak mau ini terjadi. 3. Siapa yang paling terancam jika kotak Pandora ini terbuka? Ya tentu Gibran. Jika terbukti ada rekayasa hukum, posisinya sebagai wapres bisa semakin rapuh. Meski dalam kacamata kelompok istana, bisa jadi Anwar mungkin tahu siapa yang benar-benar mengendalikan keputusan MK saat itu. Kan bisa ditelusuri juga gitu. Nah, buat para hakim MK yang lain, saya kira keputusan kontroversial ini ya melibatkan banyak pihak. Jika dibongkar, reputasi MK bisa hancur. Keempat, pemakzulan Gibran mungkinkah terjadi? Ya, tentu wacana pemakzulan dari Purnawirawan TNI ini terlihat seperti simbolis. Tapi jika Anwar bocorkan bukti baru, tekanan politik bisa meningkat. Namun secara realistis tentu peluang pemakzulan ini kecil, kecuali ada dukungan dari partai besar atau militer. Sekarang baru Purnawirawan militer. Maka prediksinya skenario 1 yang akan terjadi, Anwar cuman gertak psikologis agar tidak terus dikambing hitamkan. Skenario 2, dia benar-benar akan bongkar skandal MK dan ini akan memicu badai politik baru. Skenario 3, ada transaksi diam-diam. Anwar dibungkam dengan imbalan tertentu. Maka jika Anwar Usman buka rahasia ini, bisa jadi ini awal keruntuhan karir Gibran. Elit Jakarta mungkin akan ketar-ketir atau sedang ketar-ketir. Apa isi kotak Pandora yang Anwar simpan? Jadi ini catatan untuk kita semua. Ini bukan sekadar drama politik biasa. Jika Anwar serius, kredibilitas demokrasi Indonesia bisa dipertanyakan lagi. Mari kita tunggu kelanjutan dari Anwar Usman akan bicara apa. Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman angkat bicara soal-soal ramai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Purnawirawan TNI belakangan ini. Anwar Usman sendiri diketahui paman dari Gibran. Saya belum ada komentar, nanti deh ya kapan, biarin aja dulu saya cooling down ya, kata Anwar Usman saat ditemui di gedung MK, dikutip Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Sebelumnya, Anwar Usman yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan di masyarakat terkait putusan nomor 90, UU 21, 2023. Diketahui, ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tuntutan yang banyak menyita perhatian ialah usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPRI.
Mereka beralasan putusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bermasalah, karena melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.